serulah hai Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala awali dengan perintah azan. Azan itu model kalau azan. Kalau azan itu apa namanya? Seruan. Kalau azan itu perintah serulah. Serulah, seru itu bahasa Jawa itu apa? Celuk, panggilan, azan, serulah siapa? Orang-orang. Kaum muslimin itu tidaklah kaum sultan. Itu dulu sudah pernah ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menyeru umatnya. Ya kita semua ini diseru oleh Allah lewat Rasulnya. Jadi ini panggilan berhaji. Maka dengan adanya seruan ini tidak lagi kita mendengar istilah nah itu sudah orang belum kaji, belum dapat panggilan. Tidak ada lagi istilah begitu. Dipanggil sudah, ya, oleh Nabi kita, baik sejak Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad telah dititipi oleh Allah untuk memanggil umatnya supaya berhaji. Jadi jelas ini panggilan. Soal orang itu berangkat ke haji atau tidak itu bergantung kepada satu kepekaan, kedua kepada kemampuan. Ada yang sudah peka diundang ngerti gereja, tapi kemampuannya belum ada sehingga belum bisa berangkat haji. Ada yang dipanggil minister agung berangkat, ada kemampuan sehingga sampai ke sana. Tapi kalau dipanggil pun tidak ada kepekaan, berarti ya tidak berangkat karena tidak ada kepekaan. Tidak apa gereja istilahnya. Bagi mereka dipanggil apa tidak ya berdoain orang mangkat. Disuruh oleh Allah wa'adzim nasi untuk melaksanakan haji. Nah, perbuatan haji ini merupakan satu di antara amalan-amalan yang baik untuk ditunaikan pada ayyamul hajj atau pada disebutkan di sini fi ayyamin maklumat. Fi ayyamin maklumat itu pada hari-hari maklumat. Maklumat itu yang sudah diketahui, yang sudah tertentu, yang sudah dimaklumi. Ada bulan-bulan asyhurul maklumat, bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Orang berangkat mulai dari bulan Dzulqa'dah sudah ada yang berangkat. Nanti bulan Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji. Bahkan nanti mereka pulang sampai bulan Muharram. Kepulangan ke tanah air sampai ada yang sampai bulan Muharram. Itulah proses. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan-bulan sak kelimeri seputar
pelaksanaan ibadah haji. Dimulai dari ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada kepulangan. Maka haji termasuk satu di antara amal yang baik yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah ini. Berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi amal fihinna min hadhil ayyam al-asr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama itu apa? Di antaranya yang utama adalah melaksanakan ibadah haji. Kemudian di sana ada melaksanakan ibadah kurban. Seperti kita maklumi, ibadah penyembelihan hewan kurban ini tentu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Masjid-masjid beberapa bulan sebelumnya sudah mendatang, mungkin kurang 5 bulan atau 3 bulan sebelum haji itu sudah masing-masing masjid persiapan mendata siapa yang sahib yang mau kurban di masjid A, segera didatang. Sehingga sampai saat ini hampir semua masjid sudah memperoleh hewan-hewan kurban dari para sahib, sudah membeli, mempersiapkan. Termasuk Masjid Babul Jannah. Sudah dapat berapa sapi? 6 mantap. Itu urunan dari para sahib dalam kaitannya nisbahkan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masjid yang tampilnya cuek, ya. Harap korbannya baratmu, orangnya baratmu. Tidak ada ini. Pasti setiap masjid ada kepedulian menampung para sahib korban. Mungkin kalau dulu sekitar 50-an tahun yang lalu, mungkin tidak sudah yang sekarang. Mungkin sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu, orang tidak dikoordinir oleh takmir pada menyembelih itu di rumahnya sendiri-sendiri, ya, di rumahnya sendiri-sendiri, kemudian mengundang jagal, ya, sehingga agak berat. Maka dengan adanya kehadiran masjid ini sudah membantu para sahib. Tidak usah repot-repot mengundang jagal, cukup kambingnya tidak usah beli sendiri. Nah, diberikan oleh takmir masjid, sisa disembelih. Para sahib tinggal laundry. Apa itu laundry? Terima bersih. Ya, tinggal apa? Terima bersih. Nomor sekian kilo bahan per minggu, sekian kilo bagian sahib. Baik jemaah, itu bagian dari amal soleh yang dicintai Allah dibanding bulan-bulan yang lain. 2 ada apa? Tadi 1 melaksanakan ibadah haji, kemudian 2 melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga apa? Amalan yang dicintai oleh Allah, Shaumu Arafah, berpuasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunat yang dijalankan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah itu dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika tanggal 9 itu para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Maka orang-orang yang sedang wukuf di Arafah tidak berpuasa, yang berpuasa yang tidak sedang haji.
yang sedang tidak berada di tanah air masing-masing, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka orang-orang itu melaksanakan puasa Arafah. Sebuah hadis dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Arafah, bahwa puasa Arafah, hari Arafah yang di dalamnya orang melaksanakan ibadah puasa, kalau itu dilaksanakan kata Nabi akan menghapus dosa tahun yang lalu. Enak sekali dosanya dihapus, tetapi tentu saja dosa-dosa yang kecil. Kalau ada sampai pelaksanaan dosa besar, maka harus bertobat dengan taubatan nasuha. Puasa Arafah juga puasa Asyura, itu bisa membawa hikmah Allah menghapus dosa tahun yang lalu. Ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Baik jemaah Allah, di samping melaksanakan ibadah puasa, juga melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena di bulan Dzulhijjah, bulan yang termasuk dari bagian Arba'atul Hurum, 4 bulan haram yang pekan lalu sudah saya sampaikan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan itu kata Pak Presiden, seseorang kalau melaksanakan kezaliman, melaksanakan dosa, maka hukumannya dilipat gandaannya dibanding dosa yang serupa tapi di bulan yang lain. Sebaliknya, kalau seseorang melaksanakan amal soleh di bulan yang 4 itu, terutama di bulan ini, satu di antara Arba'atul Hurum, yaitu di bulan haji ini, melakukan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merupakan bonus yang harus diambil. Iman-iman, jangan sampai bonusnya terlewat begitu saja. Karena ini bonusnya istilahnya limited. Limited itu terbatas pada bulan-bulan tertentu. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka bulan-bulan itu harus dimaksimalkan sedemikian rupa untuk amal-amal soleh, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, apapun itu. Itu kalau di bulan yang 4 itu pahalanya berlipat ganda. Tetapi anehnya, ya, banyak orang malah menyingkiri, ini yang sangat disayangkan. Misalnya salah satu bulan Muharram, itu malah banyak orang yang nyepi di bulan Muharram. Banyak itu dulu, tapi nyepi bagaimana? Tidak melakukan apa-apa di bulan Muharram. Itulah kelirunya. Kenapa kok sampai orang pada nyepi di bulan Muharram? Tidak ada hajat ini, tidak ada hajat itu. Ya, sebagian ada yang mengisahkan begini. Kalau misalnya seperti di daerah Yogyakarta, daerah Kesultanan, atau mungkin kesultanan yang lain-lain, mungkin di Aceh atau mungkin di Solo dan lain-lain, itu sultan atau raja itu biasanya kalau mempunyai hajat tertentu, misalnya ngubah kereta, ngubah pusaka, meresiki istananya, itu rajane milik bulan Suro. Kenapa bulan Suro? Ya suka-suka rajane, memilih-milih sendiri.
Mungkin bulan Suro dianggap bulan yang istimewa, istimewa. Maka dipilihlah oleh Sultan bulan Suro untuk meresiki istana, baik itu Kreto, Pusoko dan lain-lain, dicuci, dibersihkan di bulan Suro. Kira-kira yang nyuci itu sultannya sendiri atau abdi dalamnya? Ya tentu abdi dalamnya, tidak sultani ya, royo-royo membaik dewi ya tidak. Artinya masyarakat kaulah yang ikut membantu meresiki istana itu tadi dan segala isinya. Maka ya, kalau sultani di bulan Muharram punya hajat, ya, punya hajat, kira-kira nih rakyatnya ya punya hajat di bulan Muharram, saru dan mboten. Saru kita ayat, oh ya orang wangi sultani, mungkin begitu, Jadi mereka sungkan kalau mau mengadakan kegiatan di bulan Muharram karena barengan dengan sultannya, sehingga rakyat itu cenderung nunda atau pergi oleh punya hajat, sehingga mereka menahan diri tidak melaksanakan hajat-hajatan manten, hajatan tertaan dan lain-lain di bulan Muharram karena itu tidak saingan kalau sultan ini, supaya tidak kita oleh saru kurang wangi sultan, maka mereka menunda.